Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di podcast Belajar Bahasa Indonesia. Pada podcast kali ini, kita kedatangan tamu spesial. Ada penutur asing yang sedang belajar bahasa Indonesia. Halo, selamat malam. Bisa Halo, perkenalkan diri dulu ya, selamat Mas malam Kosim. Mas. Selamat Ya, malam. ya siap Mas. Terima kasih ya sudah Ya, datang menjadi tamu di podcast kali ini. Mungkin ya, bisa perkenalan diri dulu, hmm, asalnya dari mana dan kenapa belajar bahasa Indonesia dan sudah berapa lama belajar bahasa Indonesia. Silahkan. siap Mas. Ya, terima kasih atas undangannya untuk podcast hari ini. Saya uh, kenalkan nama saya Muhammad Qasim Muhammadi dan saya berasal dari Afghanistan. Dan saat ini saya di Yogyakarta dan belajar bahasa Indonesia di Impuls Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan kenapa saya belajar bahasa Indonesia? Karena saya dapat beasiswa KNB, itu eh, kemitraan, beasiswa kemitraan negara berkembang. Dan salah satu persyaratannya saya harus belajar bahasa Indonesia. Dan berapa lama saya belajar ini, kira-kira mungkin 10 bulan yang saya belajar bahasa Indonesia di Impuls UGM. Hmm, jadi 10 Ya, bulan ya, ya, dan Mas. sudah lancar. Wow, luar biasa. Ya, terima kasih Mas. Nah, nanti kita akan sharing-sharing ya, Mas Yes. Kosim, tentang pengalamannya waktu belajar bahasa Indonesia. Nanti akan mungkin saya tanya-tanya ya, banyak Siap Mas. pertanyaan. Ya, siap Mas. Saya, Baik. Jadi ya. pertama, bagaimana pendapat Mas Kosim tentang bahasa Indonesia secara umum? Apakah sulit, ataukah mudah, ataukah biasa Eh, saja? Secara umum bahasa Indonesia mungkin ya kalau kami membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa lain, mungkin bahasa Indonesia merasa lebih mudah karena tidak ada gramarnya atau tata bahasanya. Dan juga kalau bagi saya diri sendiri, kebanyakan kata yang ada saya mungkin bisa paham karena itu bisa dari Sanskerta dan bisa dari bahasa Persia juga atau bahasa Arab. Karena di Afghanistan kami belajar bahasa Arab juga dan kebanyakan kata-kata juga ada dalam bahasa Persia dari bahasa Arab. Jadi saya merasa bahasa Indonesia ya lebih mudah daripada bahasa lain, seperti mungkin bahasa Jerman atau bahasa-bahasa di Eropa itu ya lebih sulit. Ya. Ya, Oke, tadi ada statement yang menarik ya, pernyataan yang menarik. Ya, jadi Mas Kosim tadi menyebutkan ada kemiripan ya dengan bahasa Sanskerta, bahasa Persia, dan bahasa Arab. Saya setuju, tapi mungkin bisa tidak diberikan contoh satu kata masing-masing dari bahasa Sanskerta yang Mas Kosim sudah tahu sebelumnya, dan Hmm, oh ternyata ini juga ada di bahasa Indonesia, dan bahasa Persia eh, juga, bahasa Arab juga, masing-masing satu ya. oh sulit. Kalau bahasa Sanskerta lagi mungkin saya lupa, nanti mungkin kalau saya Oke, ingat saya bilang. Tapi kalau seperti bahasa Persia, pahlawan, ya pahlawan itu dari bahasa Persia. oke. Ya, dan kalau bahasa Arab ya seperti ustadz atau ustaz itu yang dari bahasa Arab. Itu juga ada dalam bahasa Persia. Jadi itu ya
seperti adaptasi dari bahasa Arab dalam beberapa bahasa, contohnya bahasa Persia dan bahasa Indonesia. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih ya Mas Kosim sudah memberikan contoh. Nah, jadi kesimpulannya bahasa Indonesia itu relatif mudah ya. Ya, Tapi ada tidak atau mungkin apa hal yang paling sulit ya waktu Mas Kosim ini, belajar bahasa Indonesia? Apa kira-kira kesulitannya? kesulitan yang saya menghadapi dan itu agak susah buat saya itu melafalkan enggak. Oke, N dan G itu yang bersama itu suaranya agak susah buat saya. Seperti kalau saya mau berbahasa informal, jadi dalam bahasa informal itu ma yang ada di awal itu hilang ya. Jadi seperti eh, apa mengambil atau mengambilin atau seperti itu agak susah kalau saya menghilangkan ma nanti melafalkan itu sendiri. mmm, Sampai sekarang aku merasa agak susah. kayak ngobrol, Ya, ngomong, iya, ya nge-gym? nge-gym, ngapain, Ngapain, iya. iya. Tapi sudah bisa ya, meskipun sulit sekarang sudah oke? Atau masih sulit? Masih sulit mungkin kalau ada kata baru masih sulit. Tapi kalau kata-kata yang saya sudah belajar ya, ya alhamdulillah ya sudah bisa. Sudah bisa ya? Mmm, baik. Jadi kesulitannya di pelafalan ya, eee, Iya, khususnya yang ngeh, yang N iya. dan G. Hmm. Baik. Ada lagi kesulitan lain? Eh, Kesulitan lain bisa di imbuhan-imbuhan yang ada dalam bahasa Indonesia. Karena saya merasa bahasa Indonesia itu kalau orang yang mau belajar bahasa Indonesia, kalau mereka belajar imbuhan dengan fokus, ya pasti bahasa Indonesia itu yang mudah sekali. Dan kadang ini membingungkan saya karena ada seperti contohnya kata kerja seperti mengambilkan. Nanti ya ini bedanya apa? Dan mungkin ada waktu yang kita pakai cuma root word seperti ambil, mengambilkan, diambil, ya semua ini harus kalau orang-orang belajar dengan baik, ya saya merasa itu ya bahasa Indonesia akan lebih mudah. Mmm, Dan ya kali ini salah satu dosen yang mengajar bahasa Indonesia dan dia mengajar tata bahasa itu ya saya merasa itu sangat bermanfaat buat saya sendiri. Ya. baik. Dan terkait pengalaman, apakah Mas Kosim ini punya pengalaman yang lucu saat belajar bahasa Indonesia mungkin selama 10 Pengalaman, tahun ini? Ya, eh, pengalaman lucu itu banyak karena banyak ketika ya? saya ya banyak sekali ketika saya berbicara sama teman-teman di luar atau saya mau beli sesuatu di luar dan saya mau pakai bahasa Indonesia, ya mereka agak ya aku lihat mereka ketawa sedikit karena saya pakai bahasa sangat formal dan di konteks itu mungkin agak lucu buat mereka. Saya paham, tapi ya tetap aku berbicara sama mereka biar saya belajar dan bisa saya melafal apa berlatih sama mereka ya. Itu Jadi banyak terjadi ya saya mau ke warung atau mau ke tempat makan. Ya. Jadi itu agak lucu buat aku diri sendiri juga mungkin aku buat banyak kesalahan atau membuat kata-kata aku pakai kata-kata di
yang mungkin di tempat yang tidak sesuai. Saya mungkin nggak bisa pakai itu. Tapi ya tetap aku pakai. Ya nanti kalau ada kesalahan, kalau ada teman, pasti mereka menggorek, menggorek saya, ya, seperti Mengoreksi. Hmm. ya mengoreksi saya. Nah, biasanya tadi waktu membuat kesalahan, Mas ingat tidak, Mas Kosim? Kira-kira apa kesalahan yang sering Mas Kosim lakukan? Mungkin ya saya pakai kata-kata seperti nanti, lalu, habis itu, ya mungkin kadang aku eh, bingung tentang oke aku harus pakai lalu di sini karena eh, eh, mungkin kegiatan itu udah selesai, tapi mungkin aku pakai nanti atau aku pakai sesuatu yang seperti itu. Ya itu kadang membingungkan saya. Ya, jadi mungkin ada kata yang kalau di bahasa Inggris ya itu Iya, oke dipakai, mm, tapi waktu di bahasa Indonesia itu sedikit kurang iya, sesuai ya. ya. Yang masalah yang besar itu karena eh, saya selalu mungkin menerjemahkan dari bahasa aku diri sendiri atau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, nanti saya bicarakan yang ada di otak saya seperti itu. Baik, jadi masih itu ya. Kadang-kadang translate ke bahasa Inggris dulu. Nah, Mas Kosim kan sudah banyak belajar ya di kelas, kemudian eh, di kehidupan sehari-hari, mungkin di warung, atau dengan teman orang Indonesia, seperti itu. Nah, kira-kira ada tips tidak? Jadi strategi belajar seperti apa yang Mas Kosim pakai sehari-hari? Kalau sehari-hari ya harusnya saya pikir dua-duanya itu penting atau ya harusnya masuk kelas dan juga harus orang yang belajar bahasa Indonesia harus berlatih sama teman. Kalau ada kesempatan seperti orang yang tinggal di Indonesia harusnya dia membuat kesempatan untuk berbicara sama orang Indonesia. Eh, Kelas itu penting karena bahasa Indonesia itu tentang imbuhan dan tentang beberapa hal yang lain. Jadi ya itu dia harus dulu belajar, oke imbuhan ini untuk apa dan saya bisa pakai itu di mana dan fungsinya apa. Jadi dia harus belajar dulu di kelas, nanti dia bisa berlatih sama teman di warung atau di dimanapun yang ada kesempatan dia harus dapat kesempatan itu untuk belajar bahasa Indonesia. Jadi ya tidak harus bilang oke aku dapat kelas dan saya akan belajar di kelas dan dia tidak berlatih di manapun di tempat yang lain seperti warung atau seperti itu. Karena semua bahasa itu bukan tentang bahasa Indonesia. Semua bahasa yang orang mau belajar harus berlatih sama teman atau berlatih sama orang lain. Ya, biar lancar, mungkin lebih cepat. Baik, jadi dua-duanya penting ya, di kelas dan juga praktik ya, berlatih di luar kelas. Nah, kalau sekarang ini ya, sekarang ini sudah 10 tahun, maaf 10 10 bulan bulan. ya. Ya, masih belajar di kelas atau sudah tidak untuk kelas bahasa Em, Indonesia? Masih belajar di kelas dan ya mungkin 3 minggu yang datang itu kelas saya akan selesai dan saya dapat tugas yang besar. Saya harus menulis makalah ilmiah dan nanti saya harus merepresentasikan di depan beberapa juri dari Impuls. Itu agak ya mungkin sulit tapi ya insya Allah saya coba, insya Allah bisa. Semoga lancar ya. Ya, terima kasih. Nah, kalau jujur ya, sekarang kan sudah setelah 10 bulan, kalau
bisa pilih lebih suka belajar sendiri atau dengan guru? Ya pasti saya pilih dengan guru. Karena kalau sendiri mungkin saya belajar sesuatu dari YouTube atau belajar sesuatu dari web, internet. Nanti kalau saya bingung tentang itu, kalau saya mungkin paham sedikit, nanti ada saya tidak paham yang semua hal itu. Aku harus ada seseorang dan saya bisa tanya, oke, ini gimana fungsinya, gimana saya udah belajar ini. Harus ya, menurut saya harus ada guru biar menjelaskan semua tentang imbuhan-imbuhan dan lainnya. Hmm, jadi lebih suka belajar dengan guru ya, Ya. meskipun sudah lumayan lancar. Ya. Baik. Nah, kalau untuk kemampuan speaking ya, berbicara, bagaimana ini cara Mas Kosim meningkatkan kemampuan berbicara atau bagaimana cara Mas Kosim ini latihan speaking? Kalau untuk latihan speaking atau berbicara, saya kebanyakan saya berbicara sama tim. Dan di UGM mereka ada program untuk seperti namanya tutoring class. Ya, jadi setiap minggu saya ketemu sama tutor saya dan ya itu kebanyakan saya memilih kelas berbicara karena itu ada pilihan. Saya bisa pilih apapun dari beberapa keterampilan dalam bahasa Indonesia. Saya memilih ya oke, kita berbicara tentang hal ini atau kita berbicara eh, mungkin masalah-masalah yang ada di dunia atau masalah-masalah ilmiah seperti itu. Biar saya dapat kesempatan untuk berbicara. Dan selain itu saya juga setiap kali saya di luar atau saya di kafe atau saya mau beli sesuatu ya saya tidak pakai bahasa Inggris, saya selalu pakai bahasa Indonesia. Ini mindset yang saya buat untuk saya biar saya eh, lancar dalam bahasa Indonesia. Saya seorang yang belajar bahasa Indonesia tidak harus menunggu untuk dia menjadi sempurna. Ya, jadi dia harus dapat setiap kesempatan untuk membuat kesalahan. Ya, itu gak apa-apa buat Iya, kesalahan. Kesalahan ya pasti nanti dia akan lancar. ya Jadi ya jadi setiap kali saya dapat kesempatan saya ya bicara bahasa Indonesia. Saya tahu ya diri sendiri saya tahu saya membuat kesalahan. Tapi ya aku ignore itu aja. Saya tidak uh, malu. Oke, seperti oke saya buat kesalahan nanti aku tidak pakai bahasa Indonesia. Jadi ya hmm, menurut saya untuk kemampuan percakapan ya harusnya dapat setiap kesempatan untuk berbicara bahasa Indonesia. ya jadi di setiap kesempatan harus selalu pakai bahasa Indonesia dan juga belajar dari kesalahan ya, jangan malu. Yes. Dan Bagus, wow, luar biasa ya Mas Kosim ini. terima kasih Mas. Nah, kan, mungkin untuk banyak orang biasanya mereka merasa stuck ya, kalau mereka, tidak bisa atau progresnya mungkin lambat, seperti itu. Nah, Hmm. kalau dari Mas Kosim sendiri itu bagaimana? Kapan kira-kira Mas Kosim ini merasa ada progres? Setelah berapa lama? Hmm, mungkin setelah saya mulai semester 2 di Impuls, ya mungkin semester 1 saya eh, tidak merasa saya bisa berbicara sangat lancar atau ya lumayan lancar seperti itu. Dan ya kali ini setelah semester 2 saya sudah merasa oke, bahkan saya membuat kesalahan tapi
kebanyakan kali saya sudah bisa berbicara dengan bagus dan ya orang yang saya berbicara sama dia atau sama itu, dia paham ya maksud saya apa. Itu yang penting. Kalau kemarin mungkin saya bilang sesuatu nanti dia bingung, "Oh, maksud masnya apa aja ya seperti itu." Tapi ya setelah semester 2 ya saya sudah merasa oke, mungkin saya masih buat kesalahan tapi tetap dia paham maksud saya apa aja. Seperti itu, Hmm. ya. Kalau sekarang kira-kira apa yang paling membantu Mas Kosim berkembang bahasa Hmm, Indonesianya? ya itu mungkin keuntungan saya Tinggal di Indonesia. ti- ya yang tinggal di Indonesia dan ada salah satu dosen yang sangat pintar dalam bahasa Indonesia. Saya kira dia senior, bahkan setiap setiap bulan dia diundang untuk eh, kegiatan-kegiatan Seminar. yang ya seminar, kegiatan-kegiatan besar dari kemitraan pendidikan Indonesia seperti itu. Dan dia mengajar sangat sangat bagus. Ya, saya bisa paham di kelas. Aku tidak perlu, aku harus belajar diri sendiri. Ya, saya paham, oke, imbuhan ini untuk itu, imbuhan itu untuk ini. Jadi saya bisa bedakan, oke, saya ketika sesuaikan teks, saya bisa pakai kata kerja dan lain-lain. Dan ya Dosen di setelah itu, UGM ya? ya Hmm. mungkin Mas kenal sama dia itu Pak Harsono. Pak Seno Harsono, Harsono. Tidak, Harsono. belum Oh kenal. Mungkin iya, iya. suatu hari bisa Insya Allah. bisa bertemu dan Ya, berkenalan. ya. Oke, Dan saya tertarik ya dengan topik ini. Tadi dosen bagus membuat Mas Kosim mengerti. Oke, jadi apa kriteria dosen yang bagus itu? Bisa tidak sebutkan apa hmm, Harsono ini bagaimana? menurut saya dia mengajar dengan sangat mudah dan jelas. Hmm, Dia seperti kemarin dia mengajarkan ma dan kan untuk membuat kata kerja untuk ya sebelumnya saya belajar mungkin di kelas sebelumnya di semester pertama dan aku belum mengerti itu apa ya saya udah bisa lakukan eh, mungkin latihannya atau semua hal seperti itu. Tapi saya tidak paham eh, apa itu perbedaannya, konsep ya konsep. konsep dalamnya itu ya konsep dalam aja. Tapi sama Pak Harsono dia menjelaskan oke, itu ada 4 jenis, itu Ya, bukan cuma satu, kamu harus bisa bedakan, bahkan bisa kata benda kita menjadikan kata kerja seperti film itu kata benda, tapi hmm, kalau di konteks yang orang membuat film, jadi kita bisa memfilmkan itu. hmm, Ya. Jadi ya, dan kata kerja yang eh, kata kerja lain yang kita pakai dalam konteks imbuhan mata, ya semua itu saya ya udah bisa paham. Kalau kemarin ya aku belajar, tapi tidak ada guru yang bilang saya, oke, ketika kita pakai eh, kata kerja dengan ma dan ka, itu kegiatan itu bukan dilakukan untuk diri sendiri atau orang yang lain dimanfaatkan seperti itu. Dan ada objeknya. Seperti ya contoh yang saya ingat dari Bapak, seperti mungkin kakak saya kita bisa membuat kopi dan saya membuat untuk dia. Jadi saya bisa bilang oke, saya membuatkan dia kopi. Jadi aku tidak buat. Kalau saya buat untuk diri sendiri, saya harus bilang aku membuat kopi. Tampakkan.
Tapi ketika saya membuat untuk lain dan orang lain memanfaatkan untuk hal yang saya lakukan, jadi harus pakaikan. Itu salah satu contohnya. Dan ya, Bagaimana hmm, dengan contoh dari kata ya kalimat saya sedang mengerjakan tugas. hmm, saya sedang mengerjakan tugas. Ya, itu untuk saya sendiri. Eh, tapi itu tugas juga. Ya, saya mengerjakan tugas dan ya mungkin karena saya akan memberi untuk dosen, itu konteksnya lagi eh, mungkin itu bukan untuk ya pasti itu memanfaatkan saya juga, tapi saya Tidak, pasti akan harus nanti mengumpulkan ke ya. dosen ya. Ya, tapi mengerjakan proyek, let's say Iya, mengerjakan proyek, tidak tugas iya. untuk diri sendiri. Saya punya Hmm, proyek, saya mengerjakan proyek. Terus saya menjalankan bisnis. menjalankan bisnis. Kalau bisnis mungkin itu bisa dalam konteks yang kamu ya mas mungkin memberi eh, jasa untuk orang lain ya mungkin dari konteks itu bisa eh, Nah, jadi ada bedanya, nanti saya jelaskan ya. oh ya. Ada penjelasannya sendiri. Hmm, Jadi tidak sebuah verb itu untuk orang, dilakukan untuk orang lain. hmm, Nah, nanti ada ya. bedanya. Ya, Oke. Ya, saya tunggu nanti belajar saya itu juga. kasih kuliah gratis ya untuk Mas Kosim. Ya, terima kasih. Oke. Baik, selanjutnya kita lanjut ya. Tadi intermezzo saja. Oh, ada tidak hal-hal lain tadi selain itu? Selain mudah menjelaskan, kira-kira apa? Apalagi karakteristik yang lain yang membuat dosen ini bagus? Dia ya dia tidak selalu mengikuti apa yang ada di buku. Iya. Dia ya pasti dia meliputi apa yang ada di buku dan dia memberi tugas di luar buku, Hmm. memberi latihan di luar, membuat PowerPoint seperti itu dan menjelaskan oke dengan sangat jelas. Tidak Hmm. dia tidak apa itu assume Iya, tidak bahwa berasumsi. Hmm. ya tidak berasumsi bahwa mahasiswa sudah bisa paham. Iya, Ya dia mengajarkan seperti dia mengajar untuk orang pemula seperti itu. iya, Tidak mengajarkan karena saya di kelas lanjut sekarang. Dia mengajarkan bahwa mungkin semua mahasiswa di kelas lanjut itu mahasiswa pemula seperti itu. hmm. Jadi ya dia Pelan-pelan ya, menjelaskan ya pelan-pelan menjelaskan dengan sangat bagus ya seperti sampai semuanya mengerti. ya. Baik, oke. Ya, menarik. Selanjutnya, kalau saran ya, kalau Mas Kosim kan sekarang sudah di tingkat lanjut. Nah, ada tidak saran dari Mas Kosim untuk pemula, untuk penutur asing yang baru mulai ya belajar bahasa Indonesia? Mungkin di 3 bulan pertama mereka harus lakukan apa? Apa tips-tipsnya? Saran dari Mas Kosim. Kalau 3 bulan pertama ya harusnya mungkin ya mungkin mereka fokus vocabulary ya kosakata. Mungkin mereka harus belajar 10 atau 15 setiap hari biar kosakata mereka sudah sudah luas seperti itu. Biar nanti mereka bisa berbicara dengan jelas. Dan eh, saran yang lain saya mungkin bilang untuk teman-temannya. Nah, yang kemarin mereka mulai dari kelas pemula, mereka tidak harus takut. Bahasa Indonesia tidak mudah, tidak susah.
Ya Tidak. susah ya, mudah Bahasa ya? ya tidak mudah. Iya, Tapi ya mungkin pertama kali yang orang mau belajar bahasa Indonesia itu mungkin agak merasa susah atau seperti itu. Jadi ya saya sarankan tidak takut dan tidak give up, tidak menyerangkan sangat mudah. Ya kalau ya eh, setelah 3 bulan atau setelah 5 bulan, 6 bulan, ya pasti mereka merasa oh bahasa Indonesia itu ya benaran itu mudah, tidak sangat susah. Dan iya, ya ya yang saran yang tadi saya juga bilang, setiap kesempatan untuk belajar mereka untuk belajar bahasa. iya. Tidak ya tidak cuma bilang oke saya belajar di kelas, belajar di luar kelas. Hmm. Nah, jadi, pertanyaan selanjutnya Mas Kosim, kan mungkin di kelas biasanya belajar formal ya, tapi kalau di kehidupan sehari-hari mungkin contohnya seperti saat ini kita kita ngobrol ya, Hmm, pakai banyak kata-kata yang informal seperti tadi ada kata cuman, hmm, banyak ya, dan ya. lain sebagainya. Nah, kira-kira bagaimana yang paling penting atau bagaimana cara menyeimbangkan ya, membuat itu balance, itu harus bagaimana? Formal dulu atau paling penting itu casual dulu, slang dulu? Hmm, ya kalau menurut saya mungkin lebih condong belajar bahasa formal. Formal. Karena harus paham imbuhan-imbuhan dalam bahasa. Karena dalam bahasa non formal atau casual itu imbuhan itu hilang, kebanyakan atau ganti, dan mungkin itu nanti membingungkan pembelajar bahasa Indonesia. Jadi ya mungkin ya 4 bulan atau 6 bulan belajar bahasa formal, nanti dia bisa ya, belajar bahasa informal di samping atau sambil dia belajar bahasa Indonesia dengan formal atau di kelas. Karena di Infuls juga peraturan mereka atau polisi mereka itu seperti itu. Sampai kelas lanjut mereka tidak mengajarkan bahasa informal. Tapi di tingkat lanjut kita sedang kita belajar bahasa informal juga. Kata-kata informal dan cara menggantikan atau menghilangkan uh, imbuhan, ya caranya gimana, ya saat ini kita belajar. Baik, ya sangat menginspirasi ya, Mas Kosim, luar biasa. Terima kasih banyak sudah berbagi pengalaman. Semoga, podcast kali ini bisa bermanfaat ya untuk teman-teman yang baru mulai atau yang sedang belajar bahasa Indonesia. Jadi tadi Mas Kosim sudah memberikan banyak sekali tips dan juga berbagi ya pengalaman, bagaimana supaya lebih lancar dan cepat ya belajar bahasa Indonesia, khususnya berbicara bahasa Indonesia. Terima kasih banyak ya Mas Kosim, Jadi makasih sudah juga, berbagi terima kasih kembali pengalaman, untuk sangat undangan. Ya, inspiratif. saya sangat senang dan ya saya Ya, sangat senang bisa membagikan pengalaman saya tentang belajar bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. amin. Ya. Baik, itu saja teman-teman semuanya untuk hari ini ya, untuk podcast episode kali ini. Mungkin teman-teman bisa subscribe atau komen, misalnya ada apa, request ya topik tentang apa, seperti itu bisa ketik ya di komen dan semoga bisa bertemu lagi di episode selanjutnya. Baik, terima kasih.